Tengah ke kanan gerak. Tegap gerak. Oke dengan teratur. Ibu Desma. Ibu Desma. Ya, Bu. Halo Ibu Desma. Ya, Bu. Waktu ini mau masuk Zoom-nya Bu. Akan ganti terus suara Ibu. Matikan HP itu dulu. Matikan di HP itu dulu. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi Ibu sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Untuk hari ini, karena kita telah masuk kepada semester 2, ya kan? Semester 2. Sementara berarti kita sudah melewati libur semester. Nah, jadi sebelum kita masuk kepada materi, ada bagian sedikit kita seperti biasa, yaitu berdoa. Silakan salah satu dari kita berdoa. Silakan. Siap, gerak. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Ucap salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai materi, ada baiknya yaitu Ibu ambil absen dulu ya. Kita dulu sini. Olivia, Bopi, Fajar, Iska Andini Putri, Geni, Kesya Dwi Maharani, Lutfia, Muhammad Sarul Denil, Nalisa Fitri, Nela Bisa Aprilia, Nesti Ramadhani, Novendra Putra, Lila Mailani, Sisil Mulia, Sri Kandi Asia Kumala. Alhamdulillah untuk hari ini Nanda semua hadir, ya kan? Nah, sebelum kita masuk kepada materi, pada semester 1 yaitu kita telah membahas 2 elemen. Yang mana yang 2 elemen kemarin kita bahas? Yaitu adalah Pancasila dengan Undang-Undang Dasar. Jadi pada semester 1 kemarin itu kita mempelajari 2 elemen. Yang pertama elemennya adalah Pancasila, yang kedua adalah Undang-Undang Dasar. Pada di semester 2 ini, yaitu kita ditemukan 2 elemen. Yaitu yang pertama kita membahas yaitu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua yaitu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara
lagi ya. Nah, nanti kalau ibu bilang hello, berarti anak ibu bilang hai. Kalau ibu bilang hai, berarti hello. Nah, jadi sebelum kita belajar atau untuk mencerkan pemikiran kita dulu. Nah, kita sebentar ya. Nah, kita mulai. Hello. Hai. Hai. Hello. Hai, hai, hello. Hello. Hai. Hai. Hello. Hello, hai. Hai. Hello. Alhamdulillah, berarti untuk pagi hari ini anak ibu nampaknya kelihatannya itu penuh semangat dan penuh konsentrasi. Nah, sebelum kita masuk kepada materi kita, yaitu adalah Bhinneka Tunggal Ika, terlebih dahulu kita lakukan sebuah lagu yaitu mengenai lagu dari Sabang sampai Merauke. Ya, Bu. Ada, Bu. Minta tolong teman arahin video zoomnya mengarah ke ibu sama ke siswa. Kan saya foto di grup kan kelihatan tuh teman sama guru kan. Iya, Bu. Ya tolong begitu ya. Ya, Bu. Tunggu sebentar, Bu. Ya makasih. Iya, Bu. Sama, Bu. Angkat aja ininya, ibu pakai handphone zoomnya atau pakai ini? Pakai laptop, Bu. Bagusnya pakai handphone aja biar kelihatan. Oh, pakai handphone, Bu. Tunggu ganti sebentar, Bu. Satukan dulu, Bu. Recording in progress. Udah kelihatan, Bu? Halo, Bu. Mantul-mantul ini. Nyamping itu nggak apa-apa bu, menyamping. Udah boleh, Bu? Sedikit lagi ke samping mungkin ya. Sebentar, Bu. Nggak ada tonggak ibu ya, nggak pakai apa, nggak pakai Enggak, Bu. trik. Tripod satu cuma, Bu. Udah, Bu. Oke udah lanjut.
Boleh kita pelajari dengan supaya dari Sabang sampai Merauke berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Nah, dari lagu yang kita nyanyikan tadi, kenapa lagu itu yang ditampilkan sesuai dengan materi kita sekarang, itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Tahu Bhinneka Tunggal Ika itu sebagai apa di negara kita? Semboyan. Semboyan. Di manakah kalian temukan bahasa Bhinneka Tunggal Ika itu? Garuda itu sebagai apa di negara kita? Sebagai lambang negara. Negara sebagai apa? Dasar negara kita apa? Pancasila. Lambang negara kita? Burung emas. Kita tahu juga. Sebagai negara kita? Bhinneka Tunggal Ika. Kebangsaan kita? Indonesia Raya. Bahasa persatuan kita? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Yang kita sebutkan tadi sebagai apa di negara kita? Iya, itu adalah sebagai identitas. Ini upload untuk Sri Kandi. Nanti yang kita sebutkan tadi adalah sebagai identitas bangsa kita. Jangan sampai ada lupa lagi. Dasar negara, lambang negara, semuanya jangan sampai lupa. Nah, karena kita adalah warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia. Nah, sebelum kita melanjutkan ini, kita lihat ini ada sebuah video. Suatu pagi yang cerah di desa yang bernama Desa Sukamakmur, terdapat beberapa penduduk yang berasal dari berbagai daerah dan penjuru Nusantara. Ada yang dari Padang bernama Ien, ada yang dari Madura bernama Sinyo, ada yang dari Jawa bernama Joko, dan dari Jakarta yang bernama Lalu. Mereka semua hidup bertetangga dan memiliki rumah yang saling berdekatan. Namun, mereka tidak pernah akur. Mereka selalu bertengkar. Mereka bertengkar disebabkan karena sering menyombongkan daerah mereka masing-masing. Joko yang berasal dari Jawa sering terkena ejek dari teman-temannya karena ia memiliki logat yang khas dan medok. Sedangkan yang dari Madura, Sinyo, ia selalu membanggakan makanan
satunya sate Madura yang banyak dikenal oleh orang. Makanannya pun enak, apalagi orangnya jangan ditanya, pasti mantap. Ia pun tak ingin ketinggalan. Ia juga memamerkan makanan khas dari daerahnya. Enggak dong, enggaklah makanan paling enak. Makanan gede sapi yang rasanya tuh lama banget. Kalian kalau makan rendang pasti ngomong lagi. Lela yang merupakan pemudik dari Kanada juga tak mau kalah. Ia memamerkan dan menyombongkan makanan khas dari kota asalnya. Ia menyebutnya kerak telur. Makanan yang terbuat dari beras ketan dicampur dengan telur, kemudian dipanggang di atas tungku arang dan disajikan dengan taburan egg. Kagak ada makanan yang seenak kerak telur, budi langit, mungkin yang paling sedap. Apaan tuh sate Madura, kentang lah, kamu kagak enak, pedes, enak kerak telur. Nasi kerak kok dimakan? Atau gimana sih? Nggak ada yang enak. Lu bilang nanti kerak telur kagak enak. Gila lu berani lo sama orang Betawi. Sini lo, gue sahabat dulu, lo berani lo sama gue. Sini lo, kalau berani maju sini, gue sahabat dulu, sini lo. Nggak tahu aja kan gue yang punya 30 silat, sini, lawan gue. Mikir orang capek kalau berani main 30 silat. Lama sih, maju-maju sih kalau kurang lawan. Suasana di pos ronda tempat mereka berkumpul bersama menjadi semakin panas dan semakin rumit. Semuanya berdebat dan saling menyombongkan diri tentang daerah asal mereka. Kemudian datanglah Joko, pemuda yang berasal dari tanah Jawa. Dia sangat sopan dan sangat baik hati. Mendengar para tetangganya sedang ribut-ribut, Joko pun menghampiri mereka dan bertanya. Nyuwun sewu, ini kenapa kok kelihatan nesu semua? Semua orang langsung terdiam dan melihat ke arah Joko. Sinyo pun menjelaskan bahwa mereka sedang bercerita tentang makanan khas di daerah mereka masing-masing. Namun, Joko tidak percaya karena mereka seperti orang yang berakal. Kemudian, Sinyo menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Joko berpesan kepada semua orang untuk saling menjaga kerukunan dan persaudaraan antara satu dengan yang lainnya. Ngapunten sedaya, mau kita dari Madura, dari Jakarta, dari Padang, semua yang tetap kita ini adalah warga negara Indonesia, ya kan? Perbedaan itu wajar, tapi mudah-mudahan sampai dari gelut, ini nggih. Ini kan cuma Ika, ini Bu, berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Nah, tapi cenderung untuk saling menghormati dan menghargai setiap perbedaan yang ada di lingkungan kita. Ben, lingkungan ini rukun. Joko mengatakan bahwa setiap manusia itu hanya milik Tuhannya, memiliki tempat tinggal dan tinggal satu negara, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perbedaan bukanlah untuk diperdebatkan. Iya, mohon maaf gue emosi tadi, mohon maaf, lain kali gue gak gini lagi dah. Suasananya pun menjadi semakin riang. Semua orang tertawa bersama dengan Joko. Ternyata mereka semua menyesal karena telah bertengkar dan berdebat tentang daerah mereka masing-masing. Akhirnya mereka saling meminta maaf dan berjanji akan hidup rukun dengan tetangga meski dari daerah yang berbeda-beda.
Jadi dari tayangan video tadi nampak oleh kita itu apa tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita untuk hari ini yaitu kita harus mampu menjelaskan keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi karena kalian sekarang sudah ada kelompoknya masing-masing, coba dari tayangan video tadi apa yang tersirat atau yang tergambar oleh kita tadi mengenai tayangan video tadi. Setelah itu apa solusinya dari tayangan video yang tampil tadi? Paham kan? Nah, silakan kalian diskusikan. Nah, kalian buat di kertas satu lembar ya. Nanti kita presentasikan di depan. Jadi nampak di sini apa makna sebenarnya Bhinneka Tunggal Ika itu? Lupa kan? Nah, apakah kita boleh membedakan antara daerahnya masing-masing? Ya, kita lihat boleh tadi apa saja yang terlihat di sana.
menghormati laki-laki. Udah ya? Udah. Nah, kalau sudah siap, silakan depan satu ya. Jadi, lepas lagi dulu. Lepas ganti dulu. Gitu ya, ganti dulu. Nah, jadi yang lain, itu juga boleh. Daripada jalan. Sini aja. Sama kami sudah Nah, kalau perhatikan ya, nanti saat temannya tampil, kalian dengarkan apa pembahasan dari kelompok teman. Setelah itu kalian akan boleh bertanya atau mengadakan saja ya. Jawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan Kesimpulan dari video tersebut yang akan disampaikan oleh si Kandi. Saya Sikandi, perwakilan dari kelompok 1 yang akan menyimpulkan dari video yang sudah ditayangkan oleh guru kita tadi. Dalam video tersebut terdapat keberagaman yang dimulai dari daerah, ciri khas daerah, tradisi, dan bahasa daerah yang berbeda. Lalu keberagaman tersebut terdapat beberapa macam perbedaan yang menimbulkan masalah. Namun, permasalahan tersebut bisa diatasi dengan memberi penjelasan mengenai arti Bhinneka Tunggal Ika, seperti yang sudah dijelaskan oleh Joko tadi. Joko menyampaikan kepada teman-temannya yang lagi bermasalah, seperti bagaimana kita cara menghargai perbedaan yang terdapat di Indonesia. Karena di Indonesia itu memiliki banyak suku bangsa, bahasa daerah, kepulauan yang beribu-ribu. Namun di situ kita harus tetap satu, karena sesuai dengan simboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang memiliki arti walaupun berbeda-beda, tapi tetap satu. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apakah ada kelompok lain yang bertanya? Nah, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain atau tanggapan, saran dari kelompok lain kepada kelompok yang tampil? Ayo, saudara. Baik, saya mau dari kelompok sebelah akan bertanya kepada kelompok itu, bagaimana cara kita menghargai perbedaan yang ada di lingkungan suku tadi? Nah, solusinya. Nah, silakan. Jadi tadi di semua tadi atau membanggakan ciri khas dari daerahnya masing-masing. Ciri khasnya dari daerahnya masing-masing. Nah, seandainya ada yang kita dengan hal seperti itu, gimana solusinya? Atau cara menghargainya?
Jadi cara menghargai perbedaan yang ada di Indonesia itu bisa dengan kata memperbolehkan adanya suatu hal tersebut. Misalnya di bagian kelompok 2 itu berasal dari Padang yang memiliki ciri khas bahasa tersendiri atau bahasa daerah tersendiri seperti bahasa Minang. Sedangkan di kelompok 1 ada bahasa Jawa dengan bahasa Jawa yang sangat elok. Di situ kita akan menoleransi atau menenggang kalian untuk menggunakan bahasa Minang tapi dengan Indonesia, walaupun bahasa Indonesia tidak selancar bahasa Indonesia pada umumnya. Nah, jadi kita menghargai itu seperti menenggang, memperbolehkan atau mengizinkan seseorang mempunyai perbedaan yang terdapat atau di luar dari diri kita. Apakah Sisil sudah puas? Banyak ada orang lain? Sudah. Nah, gimana Sisil? Sekian penjelasan dari kelompok kami tutupi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nomor apa lagi? Nomor 2, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok kedua akan membacakan hasil kesimpulan dari tayangan video tadi. Dengan tayangan video tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kita tidak boleh membeda-bedakan dan mengejek perbedaan yang ada. Sesuai dengan semboyan kita, yakni Bhinneka Tunggal Ika, yaitu walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Dengan adanya semboyan ini, harusnya kita menghargai dan menghormati perbedaan yang ada, agar terciptanya keharmonisan dan kedamaian di bangsa kita. Karena perbedaan, baik dari segi budaya, ras, atau golongan merupakan kekayaan bangsa kita sendiri. Kita juga dapat meningkatkan rasa toleransi dan keberagaman. Kita juga dapat melakukan penukaran budaya untuk memperkaya budaya kita sendiri. Sekian kesimpulan dari kami. Kalau ada pertanyaan, ya Bu. Ya. Belum lagi Bu. Tadi kan jadwal kan 9 sampai jam 4 apa Ibu jadwal tadi? Lampu tadi mati Bu. Lampu tadi mati Bu. Nanti dikonfirmasikan sama agenda Bu. Jadwal saya tadi kan jam 9 kan? Iya Bu. Jadi sampai jam berapa Ibu nih? 20 menit lagi lah Bu. Berapa menit lagi Bu? 20 menit lagi. Oh ya masalah anaknya susah pula kondisi tadi. Iya Bu, tunggu 20 menit lagi ya Bu. Bu ya. Iya Bu. Ya, makasih ya Bu. Iya, sama-sama. Saya perwakilan kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2. Apa yang akan terjadi jika di negara Indonesia tidak ada semboyan negara? Apa yang akan terjadi jika di negara bukan negara Indonesia ya tidak ada semboyan? Ada lagi dari kelompok lain? Kelompok 1 juga tidak adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika di negara kita. Mungkin semuanya tidak bisa menangkap dengan baik dan terjadinya perpecahan
Itu kita sadari. Ya, kita sehari-hari. Bos. Apakah ada jawaban? Enggak. Sudah. Oke, sekian diskusi dari kami. Kalau ada salah, iya ada salah. Ulangi lagi apa tadi? Ulangi tadi? Jawaban. Ya jawabannya. Bu, dengan Bhinneka Tunggal Ika itu Bu, hidup masyarakat kita kan lebih tentram dan ada pegangan Bu. Jadi jika tidak ada Bhinneka Tunggal Ika, mungkin kita tidak tahu mana yang baik untuk negara kita Bu. Betul ya, mana pegangan karena tidak ada pegangan. Nah, saya kasih tepuk tangan dulu ya. Lagi dari kamu lagi. Nah, silakan. Setelah saya meminta daripada semua, mengapa Bhinneka Tunggal Ika tertulis pada undang-undang? Mengapa tulisan Bhinneka Tunggal Ika tertulis pada undang-undang? Di bawah kaki undang karena seperti yang dikatakan teman saya tadi bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu adalah pegangan bagi bangsa Indonesia. Seperti yang kita lihat pada Guru Garuda, Bhinneka Tunggal Ika terletak di bawah cengkraman kaki Guru Garuda. Apakah sudah sedang? Sekian diskusi dari kelompok kami. Jika ada salah, mohon maaf. Saya tutupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi. Berapa lagi? 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 akan menampilkan diskusi dari kitab video tadi yang akan dibacakan oleh Dewi. Dari video tadi, kami dapat menunjukkan bahwa di setiap daerah mempunyai ciri khas makanan masing-masing. Meskipun berbeda, tetapi kita tidak boleh terlalu menyombongkan karena di setiap daerah sudah terdapat ciri khasnya sendiri. Solusinya, walaupun berbeda-beda, tetapi kita tetap satu. Karena kita semua masih berada dalam satu daerah Indonesia. Intinya, kita sebagai negara Indonesia harus saling menghargai dan menghormati dan tidak menjadikan permasalahan dalam perbedaan kita sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Itulah hasil diskusi kami. Ada kelompok lain yang ingin bertanya? Ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya, silakan. Enggak ya? Setiap kali bertanya, saya yang menjawab itu ada nilai-nilainya ya. Walaupun kita diskusi, nah nilai diskusinya ada, nilai perorangannya juga ada, apalagi nilai kekompakan kelompoknya juga ada. Jadi walaupun kita diskusi, nilai pribadinya pasti ada. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Nah, silakan Srikandi. Srikandi perwakilan dari kelompok 1 ingin menanyakan kenapa masih ada orang yang masih belum menerapkan Bhinneka Tunggal Ika di dalam dirinya. Baiklah, akan dijawab oleh Daniel. Ada diskusi ya. Kita diskusi ya, Bang. Kenapa? Belum ada. Masih banyak orang yang belum menerapkan Bhinneka Tunggal Ika. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari Malang. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari Srikandi, yaitu mengapa masih ada orang yang belum menerapkan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-harinya? Karena mungkin pada beberapa orang masih ada kekurangan kesadaran pada dirinya yang tidak
kami. Apakah kelompok A3 satu sudah mengerti? Berarti kalau hal seperti itu, kalau masih ada, berarti rasa egonya masih tinggi kan? Rasa egonya masih tinggi. Padahal kita tahu di negara kita ini terdapat berbagai macam perbedaan. Perbedaan itu mulai dari suku, agama, ras, bahasa daerah, ya kan, dan lain sebagainya. Dari perbedaan tersebut itu terdapat berbagai atau di daerah itu terdapat berbagai macam perbedaan. Kita tahu ini beberapa provinsi ditayangkan beberapa. Setiap provinsi itu mempunyai ciri khasnya berbeda-beda. Ciri khasnya berbeda-beda mulai dari segi pakaiannya, bentuk rumah adatnya, bahasanya, ya kan? Bahkan sampai kepada ciri khas makanan. Bentuk pakaian daerahnya juga begitu. Contohnya coba kita lihat. Misalnya kita pergi berasal ke Jakarta, kita ini orang Padang. Pasti orang bisa, Anda dari Padang ya? Ya kan? Dari mana dia tahu mungkin dari cara kita berbeda? Nah, itu menentukan ciri khas kita masing-masing. Bukan ciri khas kita masing-masing. Sama dengan Sri Kandi. Kok Sri Kandi ngomongnya bahasa Indonesia, ya kan? Kita walaupun kita kalau kita sama kita kan bahasa Minang. Lalu kita berarti Sri Kandi ini berasal atau dari Indonesia, dia dari Jepang, ya kan? Ya kan, Sri Kandi ini contohnya itu adalah ciri khas kita masing-masing. Nah, jadi apakah kita harus menciptakan Sri Kandi? Tidak. Jadi sesuai dengan semboyan negara kita. Sesuai dengan semboyan negara kita. Walaupun kita berbeda-beda, tapi kita setuju. Ini yang satu-satunya itu, kalau kita lihat tadi katakan bahwa dari pertama kita bahas tadi, yang Bhinneka Tunggal Ika ini adalah merupakan salah satu identitas dari bangsa kita. Identitas bangsa kita itu diatur di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Paham kan? Nah, kita akan tutup lagi. Baiklah, itulah hasil diskusi kami pada siang hari ini. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari hasil diskusi kita tadi, siapa yang dapat menyimpulkan? Nah, menyimpulkan hasil materi kita untuk hari ini. Ya. Siapa dapat menyimpulkan? Hai. Hello. Hai. Sudah ketemu kan? Hai. Masih semangat kan? Tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk. Kalau tepuk berarti tangannya begadang, berarti diam. Kalau yang pakai tangan kita tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk tangan. Tepuk tangan boleh lagi 1, 2 atau 3. Boleh aja tepuk tangan. Kalau tepuk kata ibu baru 3. Kalau ini lagi. Nah, sampai kita tadi kalian ingat juga ya. Yang kesimpulannya tadi. Nah, kita mulai. Tepuk tangan 2. Tepuk tangan 3. Tepuk tangan. Tepuk tangan 1. Tepuk. Kita coba satu kali lagi. Kita coba satu kali lagi ya. Nah, nanti siapa yang salah itu yang akan menyimpulkan. Siapa akan menyimpulkan? Tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk tangan 3, tepuk.
mana? Itu adalah interview kita. Jadi dari pertemuan kita ini, siapa yang dapat beri kesimpulan dari hasil diskusi kita tadi? Silakan. Silakan. Nanti kasih buat ya. Siapa yang bisa menunjukkan kasih buat? Ayo. Ayo, ada. Ya, Ahmed. Silakan sekali. Kesimpulan yang kita pelajari yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi di dalam Indonesia itu memiliki banyak perbedaan, dimulai dari suku, ras, agama, etnis, bahasa daerah, dan lain-lain. Dalam perbedaan tersebut, kita harus memiliki rasa yaitu toleransi atau dengan sebutan semboyan kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tapi kita tetap satu. Dan itu merupakan tujuan kita dalam bernegara Indonesia. Ya, dari saya kita bertoleransi, kita harus dalam perbedaan itu saling menghargai, saling menghormati. Nah, sebelum menutup materi kita ini, dari pembelajaran kita ini, gimana perasaan kalian sekarang? Apa lagi? Happy. Udah tahu menjadi tahu. Nah, jadi mungkin untuk hari ini kita bisa sampai di sini. Insya Allah kita ketemu minggu depan dengan sub materi yang berbeda. Jadi tolong untuk minggu depan kalian baca materi berikutnya. Nanti sebelum Ibu kita maju untuk sub yang berikutnya, nanti kita kuis ya. Sebelum masuk ke materi yang baru kita kuis. Jadi tolong kalian baca materinya di rumah. Nah, jadi sebelum kita tutup, mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi tolong kalian kumpulkan kita terlebih dahulu ya. Apa namanya? Buku cetak tadi. Tolong kalian kumpulkan buku cetak tadi. Yang meja tolong dilengkapi lagi ya. Oke, Bu. Nah, rapikan kursinya lagi. Susun kursinya seperti biasa. Enggak.